Di syukur ini, adab pertamanya alhamdulillah, betul. Begitu menerima, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Adab keduanya, tujukan semua karena Allah. Tapi di adab yang ketiga, ini yang paling penting dan tidak sedikit orang gagal di sini. Jangan cukupkan syukur pada kalimat alhamdulillah. Tapi optimalkan nikmat yang diraih itu sesuai fungsinya yang telah Allah tetapkan. Misal, Allah kasih pada kita nikmat sehat di mata, melihat jelas. Kita bisa bedakan objek, ini laki-laki, ini perempuan. Ini peci putih, ini peci yang hijau. Ini peci biru, ini peci yang hitam. Bahkan yang paling nikmat paling besar kita bisa membedakan nikmat hak dan batil. Nikmat halal dan haram. Ini halal, itu haram. Baik, ini hak, ini batil. Jujur itu hak, dusta itu batil. Mencari dengan yang benar itu hak, korupsi itu haram, batil. Itu nikmat luar biasa. Ini tayangan yang hak, ini yang batil. Baik, ketika kita dapatkan semua nikmat itu, maka syukuri. Maka cara mensyukurinya, tempatkan, gunakan mata ini, nikmat mata, untuk melihat sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Apa fungsi mata yang telah Allah tetapkan? Bukan sekedar melihat. Saya sering katakan, saya sering sampaikan, dalam Al-Quran, fungsi mata itu bukan sekedar melihat. Untuk manusia diikat dengan kalimat, melihat yang baik-baik. Bahkan tegas kalimat Qurannya, palingkan ketika yang dilihat itu tidak baik menurut Allah. Ini nggak baik nih, palingkan. Di mana ditemukannya? Di Quran surah ke-24 An-Nur. Ayat berapa Ustaz? Ayat 30 untuk laki-laki. Apakah perempuan ikut? Ikut, bahkan harus. Ayat 31-nya perempuan. Bahkan iman kita dipertaruhkan di situ. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang masih merasa punya iman, kalau nggak punya iman, ya nggak masalah. Karena imannya nggak ada, maka nggak ada rem dalam dirinya. Karena iman nggak ada, maka nggak ada petunjuk pada hatinya. Di hati itu ada iman. Kata Allah, kalau hatinya ada iman, maka iman itu akan merambat ke seluruh anggota tubuhnya. Saat dia naik ke mata, yaghuddu min absarihim, maka imannya akan menunjukkan apa yang harus dilihat oleh matanya. Ketika yang dilihat itu tidak benar menurut imannya, maka dia akan palingkan dari pandangan itu. Nah, jadi kalau ingin mensyukuri nikmat mata, pakai mata ini untuk melihat yang benar-benar, yang baik-baik menurut Allah. Itu tandanya kita bersyukur dengan nikmat. Dan tanda yang kedua, iman kita masih ada, masih kuat. Jadi kalau kita mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah nikmat mata, tapi mata dipakai pada yang tidak benar, itu bukan syukur namanya. Apalagi pas diucapkan, pas dilihat yang nggak benar. Gambar apa ini? Ini nih nggak benar nih gambar nih. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah pandangan pertama, selanjutnya kan nggak boleh. Kalimatul haq yuradu bihal batil. Ya, kalimatnya benar cuma ditempatkan di tempat yang salah. Paham? Jadi coba cek deh. Katanya alhamdulillah, tapi mata masih dipakai pada yang tidak baik. Berapa kali Anda melihat gambar yang tidak tepat saat membuka status? Saat mengupdate status? Saat melihat browsing, searching, berita di internet? Saat membuka handphone, berapa kali iklan tampil? Kemudian mata kita bisa mengelak dengan cepat. Pindahkan pandangan, pindahkan pandangan. Itu baru satu. Belum telinga. Nikmat telinga, gunakan telinga sesuai dengan fungsi yang telah Allah tetapkan. Kata Allah, jangan dengar yang tidak baik. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang masih merasa punya iman, la yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan dengarkan gibah. Jangan bergibah, jangan dengarkan gibah. Jangan bikin acara gibah, jangan jadi pelaku gibah. Sekarang dikemas jadi acara TV. Itu yang repot, gibah. Ya, bikin di situ tulisan. Memang kadang-kadang gini, kalau maksiat itu jangan dikemas-kemas. Semakin dikemas kelihatannya semakin bagus. Dijualnya jadi menarik. Bikin aja title yang langsung tunjukkan pada tingkat maksiatnya. Ya. Jadi kalau ada tayangan-tayangan gosip, langsung antum sebarkan berita, tayangan gibah. Gitu aja. Sebarin untuk yang lain, share. Tayangan gibah, terus turunkan ayat Quran di bawahnya. Khusus bagi orang Islam saja supaya nggak jadi tersangka nanti. Gampang. Udah. Paham ya? Nah, ini gitu aja, nanti hilang sendiri. Ya, jadi dan jangan jadi pelakunya, katanya muslim tapi jadi pelaku gibah. Aneh. Jelas ya, iman kita dipertaruhkan di situ. Tuh, itu baru mata ke telinga, belum ke lisan. Ya, lisan pakai untuk apa? Bicara yang benar. Makanya Nabi itu mengikat dua saja.
Maaf. Man kana yu'minu, iman lagi tuh. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang masih merasa beriman pada Allah dan hari akhir. Kenapa ada hari akhir? Menunjukkan hisab. Dihisab. Wafat dihisab. Itu penegas tuh. Jadi kalau melanggar ketentuan ini, maaf, berarti iman bermasalah. Yang kedua, merasa ringan saat dihisab. Falyaqul khairan, katakan yang baik-baik. Jadi kalau masih punya iman, yang enggak baik itu akan dikatakan. Apa yang enggak baik? Banyak. Dusta. Wailul lil mukadzibin, celaka para pendusta. Dusta itu enggak baik. Kalau dusta akan celaka. Gibah, ya celaan, makian, perselisihan, enggak baik. Makanya kalau Anda rajin ikut taklim tapi rajin berselisih, ada yang aneh tuh. Aneh. Katanya taklim, katanya mendekat pada Al-Quran, katanya ingin praktekkan Al-Quran, tapi melanggar isi Quran. Aneh. Anda belajar di mana? Quran mana yang Anda praktekkan? Mana iman Anda? Taklim itu menguatkan iman, bukan melanggar iman. Itu poinnya. Jadi kalau Anda dekat dengan Allah, itu semua tubuh kita akan dijaga. Lurus pada nilai-nilai kemuliaan. Jelas sampai sini? Itu teman-teman, itu baru tubuh kita. Belum yang lain. Ini saya tanya pada Anda. Ya, mulai dari pakaian, alas kaki, rumah, ya, kendaraan. Pertanyaan saya, berapa nikmat yang telah kita peroleh, yang telah kita gunakan sesuai fungsi yang telah Allah tetapkan kepada kita. Makanya pelajari dulu sebelum meminta kepada Allah. Ya Allah, berikan aku anugerah rumah. Apa fungsi rumah menurut Allah dan Rasulnya? Turunkan. Ada fungsi rumah untuk berzikir, fungsi rumah sebagai naungan. Fungsi rumah itu ada 3-4 dalam Al-Quran. Ada manzil, kenapa rumah disebut dengan manzil? Ada bait, kenapa disebut dengan bait? Ada dar, kenapa disebut dengan dar? Ada maskan, kenapa disebut dengan maskan? Ada di situ turunannya, pelajarin dulu. Jangan ngotot minta sesuatu, tapi ketika diberikan gak bisa syukurin. Itu yang bahaya nanti saat hisab. Nih rumah, kenapa disebut dengan maskan? Tempat untuk tinggal. Tapi kata maskan dari kata sakinah. Sakinah itu sesuatu yang tenang, tentram. Ciptakan ketentraman di rumah, ciptakan ketenangan di rumah. Kalau sudah punya rumah, bikin suasana tenang di rumah. Jangan di rumah ribut terus. Di rumah berselisih terus. Kalau Anda di rumah tiap hari ribut, artinya kurang syukur Anda kepada Allah. Orang yang nggak punya rumah, belum dapat amanah rumah, masih ngontrak, ada yang numpang tinggal, dia hidupnya tenang. Masa Anda yang dikasih nggak tenang? Padahal tempatnya disebut maskan, tempat untuk tenang. Ustadz, kenapa saya nggak tenang? Karena Anda nggak belajar turunan dari maskan. Maskan itu sifatnya sakinah. Sakinah itu dibawa ke rumah tangga. Ayatnya Quran 30, surah 30 ayat 21. Pelajari ayatnya. Di situ ada sakinah. Sakinah dapat, mawadah turun. Mawadah turun, rahmat dapat. Di situ disingkat sakinah, mawadah, rahmah. Disingkat jadi samara. Dibawa ke dapur jadi sambara. Itu. Ini kan pernikahan seperti sayembara, tebak-tebakan. Anda mendapatkan samara, tapi Anda tidak menggali hikmahnya. Bagaimana bisa meraihnya? Anda mendapatkan pengen sakinah, tempatnya maskan yang punya Allah, tapi Anda sendiri jauh dari Allah. Bagaimana bisa mendapatinya? Makanya fungsi rumah yang kedua disebut bait. Bait itu dari bata yabitu, baitan, tempat menetap. Tapi bukan sekedar menetap. Karena dalam Al-Quran ketika disebutkan bait, sesuatu yang mendekatkan diri dengan Allah. Makanya Ka'bah disebut bait. Quran surah ketiga ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakah. Sungguh rumah pertama yang ditetapkan untuk manusia itu apa? Ka'bah yang terletak di Mekah yang diberkahi. Kenapa Ka'bah disebut dengan bait? Untuk menunjukkan setiap fungsi bait itu menghadap ke arah Ka'bah. Kenapa disebut menghadap ke Ka'bah? Untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Ibadah. Diturunkan di hadis Nabi. Pakai zikir. Rumah yang tidak digunakan untuk berzikir seperti kuburan, sepi. Bukan sekedar zikirnya, karena dengan zikir itu kita menjadi lebih dekat dengan Allah. Ketika dekat dengan Allah, rahmat turun. Begitu Joni cara memahaminya. Ini rumah dibangun-bangun, di luas-luas, tapi jauh dari Allah. Ya gimana bisa nyaman tinggal di rumah? Luasin. Silahkan aja luasin. Kandang ayam juga luas. Main ke Subang tuh banyak kandang ayam. Kandang ayam juga luas. Apa bedanya rumah Anda dengan kandang ayam? Apa beda rumah Anda dengan Ragunan? Ragunan juga luas tuh, kandang singa luas begitu. Luas. Apa bedanya? Bedanya pakai zikir. Zikir. Apa itu zikir? Banyak di Quran. Salat zikir, Quran surah 20 ayat ke-14.
Wa aqimi sholata li dzikri, baca Quran zikir, Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bacaan subhanallah alhamdulillah kalimat thayyibah zikir, Quran surah ke-4 ayat 103. Asmaul Husna zikir, Quran surah kedua ayat 152, ditafsirkan Quran surah ke-17 ayat ke-110. Doa itu zikir, Quran surah ke-7 ayat 205. Menghafal Quran zikir, Quran surah ke-54 ayat 17 ayat 22 ayat 32 ayat 40. Kenapa nggak dihidupkan di rumah tuh begitu? Zikir. Semua, ayo coba deh dengan istri menghafal, kan? Masya Allah. Nggak apa-apa sambil bercanda. Setelah itu berlomba. Gak apa-apa. Mama sayang, Masya Allah. Tahu nggak bedanya keramik sama kamu? Wah, gitu. Nggak tahu Pak. Kalau keramik makin lama makin antik. Kalau kamu makin lama makin cantik. Catat. Oh, apa bisa aja. Bukan karena bisanya, tapi kecantikan itu memudar di dunia. Saya ingin semua bertahan sampai ke akhirat. Yuk. Kita mulai dengan menghafal Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan mahkota di akhirat. Itulah kecantikan dan keindahan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Masya Allah. Alim. Praktekin. Masya Allah, Masya Allah. Ini. Paham? Dibikin status. Aduh, dunia ada aja. Itu caranya. Ini kalau dipakai begitu enak tuh. Coba lah anak-anak. Udah kalau lihat anak tuh lagi kosong dia baca Quran, ini lagi main tiba-tiba baca Al-Mulk, baca Al-Qalam, baca macam-macam. Ya, itu indah pokoknya deh. Antum lagi pulang lagi capek tiba-tiba anak dalam mainnya dia baca tuh. Amma yatasalun, lagi main aja, main sepeda, main apa gitu. Hidup tuh suasana rumah. Pakai trigger dulu, ya, kayak speaker aktif atau apa gitu kan. Ya, kemudian pasangkan 24 jam putar. Jadi suasananya terbawa. Antum belum baca nggak apa-apa, mulai pasang dulu aja speaker aktifnya. 24 jam isi, nggak apa-apa muter. Dan biasakan ya anak-anak begitu. Ya, saya berusaha mencoba. Ya, setelah itu kita berbagi dan itu dampaknya besar. Ya, saya praktekkan dulu sendiri, saya coba dulu pada anak-anak tuh dekatkan dengan Quran. Terus beli mic-an, dia bicara dengan Quran. Itu Quran tuh karena biasa Quran, makanya ketika dikasih mic pun bukan nyanyi, kasih Quran. Ya, nyampe dibawa ke mall. Begitu ke mall lihat tuh ada mic yang standing itu berdiri. Ya Masya Allah. Orang kan biasa pakai buat karaoke, tulisannya karaoke. Dia cobain di mall. Ya, wailul likulli humadzatil lumazah. Di mall bayangin tuh. Tapi ya biarin aja, sekali-kali di mall ada ngaji kan. Tapi ya begitu gitu. Itulah nikmat, itulah syukur. Syukur itu butuh realisasi, bukan cuma ucapan. Alhamdulillah rumah kita besar, syukur aja silakan undang bagi dengan tetangga, alhamdulillah. Tapi buktikan, jangan setelah undang tetangga segala rupa, lupa lagi dengan Allah. Tuh kalau digali banyak, ada maskan, ada bait, ada dar, ada manzil. Manzil nazala, turun, manzil tempat menurunkan. Apa yang diturunkan situ? Turunkan keturunan. Makanya jangan pernah bermaksiat di luar rumah. Setelah berumah tangga ada rumah, lakukan semua hubungan di dalam rumah. Jangan maksiat di luar rumah. Ya, yang kedua menurunkan kasih sayang, menurunkan segala rahmat, menurunkan segala perhatian. Di situ berikan pada anak, pada setiap yang ada di rumah dan sebagainya. Itu baru satu. Di kadang-kadang begini, Allah udah kasih, minta yang lain, yang ini aja belum dipakai ibadah. Antum udah nyari-nyari pakaian yang lain, ini pakaian yang dipakai ini udah pernah dipakai ibadah belum? Pakai sholat, pakai ngaji, pakai macam-macam. Ini kadang-kadang begini, saya sering dapat pertanyaan, Ustaz, saya ini cari pekerjaan, nggak pernah keterima. Saya bilang, sini mas. Baju ada? Ada. Makan tiap hari ada? Alhamdulillah. Kendaraan ada? Sepeda Ustaz punya? Alhamdulillah. Baik. Rumah ada? Ada Ustaz, alhamdulillah. Sudah berapa banyak yang dipakai ibadah? Sepeda sudah mengantarkan Anda pada sholat? Kadang-kadang Ustaz. Baju sudah semua dipakai ibadah? Ya belum semua Ustaz. Itu Anda itu begitu. Itu kan semua titipan. Setiap titipan akan ditanya. Semua orang yang dititipkan itu nggak pengen banyak, nggak ada orang titipin pengen banyak, pengennya sedikit supaya gampang dikembalikan. Atau saat ditanya menjadi lebih mudah menjawabnya. Nah sekarang Anda aja yang dikasih oleh Allah saja titipan belum digunakan pada yang benar. Bagaimana bisa meminta yang lain? Barangkali bukan Allah belum mau ngasih, tapi Allah menginginkan Anda maksimalkan dulu nikmat yang ini.
Kalau sudah semua maksimal, jangankan Anda minta, belum minta pun Allah bisa kirimkan yang lain. Itu poinnya. Mudah bagi Allah. Karena Allah mampu menguasai semua alam. Jangankan pengen pekerjaan, semua alam pengen dikasihkan. Jangankan menguasai, merawat semuanya, memberikan semuanya, ngasih, memberikan, merawat, mencukupkan, semua diberikan. Sifat yang memberikan, merawat, memenuhi semuanya tanpa kecuali dalam bahasa Arab disebut dengan rububiyah. Yang memilikinya disebut dengan Rabb. Karena itu kata Rabb secara tunggal, kalau tidak dilekatkan dengan kalimat lain, itu artinya nggak boleh diberikan kecuali hanya pada Allah saja. Rabb. Awas hati-hati, Rabb. Nggak boleh manusia diberi nama dengan Rabb. Rabb. Kecuali disambung dengan yang lain. Robbie Williams, misalkan. Nah, atau misalnya Muhammad Rabbi. Ya. Kalau bersambung dengan yang lain boleh. Boleh. Ya, di kisah Nabi Yusuf Quran surah 12 ayat ke-42. Ya. Wa qala lilladzi dhanna annahu najin minhuma udhkurni 'inda rabbik. Bukan Allah di situ. Ya, ketika Yusuf alaihissalam berkata kepada satu di antara dua orang yang ditakwilkan mimpinya dan dia duga dia akan berhasil keluar dari situ selamat. Ya selamat, maka dia katakan berikan pesan kepada orang ini, ya napi yang akan lolos ini, selamat ini, kata Nabi Yusuf alaihissalam, nanti sebutkan kisah saya kepada rajamu. Ya, Rabb di situnya, tapi ada kaf di situ, Rabbik, bukan Rabb sendiri. Ditunjukkan kepada raja. Jelas di sini? Baik, itu boleh, nggak ada masalah. Nah, tapi ingat sifat Rabb, kalaupun dilekatkan dengan kalimat lain, itu tidak hanya menunjuk pada aspek kepemimpinan, tapi ada perawatan dan maslahat di dalamnya. Yuk kita baca sedikit tafsirnya. وَالرَّبُّ هُوَ الْمَالِكُ الْمُتَصَرِّفُ وَيُطْلَقُ فِي اللُّغَةِ عَلَى السَّيِّدُ وعلى المتصرف للإصلاح وكل ذلك صحيح في حق الله تعالى. Kata Rabb itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Bermakna malik yang memiliki segalanya. Mutasarrif yang berkehendak untuk menggunakan pada apapun yang dikehendakinya pada semua yang dimilikinya. Terserah Allah. Terserah Allah. Nih, maaf ya. Maaf sekali lagi, maaf. Ini tangan punya siapa? Ya Allah. Nah, mata punya siapa? Ya Allah. Telinga punya siapa? Nah, karena punya Allah, terserah Allah, ya Allah yang punya. Iya kan? Sekarang yang punya nitipin ke kita supaya kita pakai. Makanya kita katakan inna lillah, kita itu punya Allah. Inna lillahi, kita semua punya Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Karena kita punya Allah, besok lusa kita pulang kepada Allah. Karena kita punya Allah, mata punya Allah, telinga punya Allah, tangan punya Allah, terserah Allah. Maka Allah bikin aturan. Karena kamu punya saya yang ciptakan. Nih cara menggunakan semua jasad dalam tubuhmu. Pakai sesuai petunjuk pemiliknya. Tangan gunakan begini, mata gunakan begini. Makanya kalau tangan dipakai maksiat, Allah marah yang punya. Wasariqu wasariqatu faqtu aydiyahuma, kata Allah, tangan, saya kan suruh gunakan yang baik. Kenapa dipakai mencuri? Daripada pakai mencuri, potong aja tangannya. Yang punya marah. Saya punya motor saya titipkan pada Anda. Saya bilang pakai motor ya, pakai yang baik-baik, buat taklim, buat cari nafkah. Anda pakai motor buat maksiat, rampok orang pakai motor itu, saya marah nggak? Marah. Motor Anda tabrak-tabrakin, bemper pengok, spion hilang, gitu kan? Semua habis. Marah nggak saya? Marah. Ini tubuh kita punya Allah, dipakai maksiat, ya wajar Allah marah. Perangkat hidup punya Allah, dipakai maksiat, ya wajar Allah marah. Malikul mutasarrif. Makanya kata yang memiliki dan mengatur semuanya sesuai dengan kehendaknya itu Rabb namanya. Kalau kalimat itu diambil untuk sifat keteladanan kepada makhluk misal manusia, maka tambahkan kalimat lain. Rabbul bait yang merawat rumah. Ya, Rabbud daulah yang merawat pemerintahan. Kenapa disebut Rabb? Supaya dengan perawatan itu memberikan maslahat. Makanya para pemimpin baik di rumah tangga ataupun aspek yang lebih luas lagi, kalau dia memimpin tapi tidak mengarahkan pada yang lebih baik, besar pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tinggi itu. Awas hati-hati. Hati-hati. Dan itu berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tutup kalimatnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Allah, kenapa menggunakan kata Rabb? Rabb itu sifat memberi tanpa batas, sifat merawat dengan sempurna. Kalau engkau bersyukur kepadaku, menggunakan semua nikmat yang telah aku berikan sesuai dengan perintahku dan fungsinya, maka aku akan tambahkan lagi bagi kalian. Tambahkan lagi. Dan aku akan rawat kalian beserta nikmat-nikmat itu, sehingga semua nikmat terpakai dalam hidup kalian. Itu yang disebut dengan berkah.
Dapat gaji 100.000, semuanya tergunakan dalam manfaat. Ya, kan ada orang dapat 1 miliar sebulan, tapi nggak ada manfaatnya, habis. 100 juta 3 hari habis. 200 juta sepekan habis, tapi manfaatnya nggak terasa. Aduh, kadang-kadang kasihan. Kasihan banget. Dapat gaji 100 juta, sepekan habis. Pakai nonton burung, pakai nonton kuda doang. Kuda lewat, bayar 20 juta, cuma lihat kuda doang. Masya Allah, pakai ini, pakai itu, jalan sini, dia sini nggak menikmati. Kalau berkah nggak apa-apa, makin banyak makin berkah, banyak beri orang lagi, beri lagi, sedekah lagi, berkah nggak apa-apa. Ya, pilih mana? Sedikit tapi berkah atau banyak tapi berkah? Banyak tapi berkah, banyak berkah. Ya, berangkat umrah, berangkat haji, sedekah, infak, ini banyak berkah, banyak. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Tapi sering terjadi banyak dikumpul-kumpul, dia sendiri nggak merasakan itu. Dan yang paling dahsyat itu kadang berkelahi dengan orang yang dipegang aja di tabungannya belum habis. Itu sekarang banyak orang aneh itu, banyak orang aneh. Beneran, serius saya. Banyak orang aneh. Kalau Anda cek kekayaannya luar biasa, miliaran, triliunan dan sebagainya, tapi masih mengharapkan yang lain, itu aja belum kepake buat dia. Bawa uang aja 1 miliar, masuk ke restoran, makan, mau makan apa situ? Itu aja belum habis. Sudah pengen makan aspal, makan hutan, makan ini, makan itu. Allahu Akbar. Apa yang mau dimakan? Kasihan saya. Kasihan bener. Hidupnya kasihan, dikumpul-kumpul kepake enggak, mati aja. Udah selesai itu. Jadi cuma mewariskan masalah. Dan kalau enggak berkah, celaka. Begitu dia meninggal, orang rebutan, anak cucunya rebutan, saling tembak, saling bunuh, meninggal, enggak ada yang dapet. Kan sering saya bilang kayak 2 orang rebutan mobil, dua-duanya meninggal, mobilnya cuma ketawa. Paham ya? Nah, maka kalau kita benar menggunakannya, Rabb, sifat rububiyah itu muncul. Allah akan merawat. Maksudnya menjadikan semua nikmat yang Allah berikan pada kita berkah. Kepake semua. Kepake, ada manfaatnya. Berkah itu ziyadatul khair, nilai kebaikannya bertambah. Nah, kemudian sifat Allah untuk memberikan tambahan itu dialihkan, diuraikan pada kita dengan melimpah. Tambah. Kata Allah, jangankan rumahmu yang kecil itu, semua alam saja tanpa batas saya bisa rawat. Jangankan kau minta yang sedikit, minta semua alam pun aku berikan, karena aku Rabbul Alamin. Karena itu sifat lillah, alhamdulillahi, hi harakatnya. Kemudian sifat yang kedua ikut Rabbi, bukan Rabbu, Rabbi, i-nya menunjuk kepada Allah tadi. Seperti bismillahirrahmani. Ya, rahmani, i ke Allah. Maka Rabbi ke Allah, Rabbil Alamina. Kata Allah, akulah Tuhan yang merawat, yang menguasai semua alam. Alam saja sudah jamak bentuknya. Alam, jamak. Alamin, jam'ul jamak. Jamak dari semua jamak. Jadi kalau ada yang banyak, semua yang banyak itu aku kuasai, kata Allah. Manusia sedikit. Kalau kau mau minta, aku berikan. Apa yang kamu inginkan? Kalau kamu ingin aku rawat. Jangankan kamu, semua alam aja aku rawat, apalagi cuma kamu. Jelas ya? Nah, maka dari itu, pada ayat yang ketiganya, Allah turunkan kemudian ayat yang sangat indah untuk menerapkan kaidah di ayat yang kedua ini. Perhatikan baik-baik. Kalau Anda benar-benar bersyukur kepadaku, kata Allah, menggunakan nikmat dengan baik, sesuai peruntukanku, aku akan tambahkan kepadamu, aku akan rawat nikmatmu, bahkan apapun yang kamu minta, walaupun sepenuh alam, aku akan berikan jika engkau itu butuhkan. Karena aku penguasa, pemilik, dan pengatur semua alam tanpa kecuali. Maka turun Quran surah ke-14 ayat ke-7 di kaidah ini. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur kepadaku, la azidannakum, maka aku akan tambahkan kepadamu. Masih ingat teman-teman sekalian? Kalimat alhamdulillahirabbil alamin, bukankah kalimat syukur? Syukur atas apa? Nikmat yang kita peroleh. Di mana nikmatnya? Di kalimat ayat pertama. Rahman, nikmat dunia. Rahim, nikmat akhirat. Saat mendapatkan nikmat dunia, alhamdulillah. Begitu kita alhamdulillah, benar alhamdulillahnya, Allah tambahkan rahmannya. Syukur lagi, Allah tambahkan rahimnya. Pahala tambah lagi. Rahmannya tambah, lipatkan lagi. Sekarang motor, besok mobil. Sekarang mobil, besok bis. Sekarang bis, besok kereta. Nambah. Karena itu ketika Anda alhamdulillahirabbil alamin, maka Rahman dan Rahim Allah akan tambahkan. Rahman dunia, Rahim dalam urusan akhirat. Karena itulah pada ayat selanjutnya turun lagi kalimat Ar-Rahmanir Rahim. Untuk menegaskan ketika Anda benar bersyukur kepada Allah, maka sifat Rahman dan Rahim berupa pemberian Allah akan terus dilimpahkan kepada kita. Dan itu janji Allah dalam kalimat La in syakartum
la azidannakum. Maka selesai pembahasan dua ayat sekaligus, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Sekarang pertanyaannya, kalau ada orang yang tidak bersyukur dengan semua itu dan dia merasa itu punya dia, seperti Korun pernah dicontohkan dalam masa-masa yang lampau. Sekarang muncul lagi korun-korun milenial misalnya, ya, korun-korun kekinian. Maka penting kita ingatkan, ada ancaman yang berlaku dalam Al-Quran dan penegasan tentang apa yang terjadi jika seseorang merasa memiliki bukan sebagai titipan yang harus tingkatkan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nanti yang kita bahas di pertemuan berikutnya dengan turunnya ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Baik, izinkan saya menyampaikan pengumuman. Yang pertama, kita bersyukur bahwa Allah berikan kemerdekaan pada negeri kita sampai 74 tahun. Dan kita berdoa semoga negeri ini Allah berikan keberkahan, kedamaian, kemakmuran insyaAllah. Karena itu saya mengajak kepada seluruh anak bangsa Indonesia seluruhnya, mari kita bangun negeri ini yang kita cintai dengan mengerjakan semua yang terbaik untuk negeri kita ini. Kalau bekerja, bekerja yang jujur, bekerja yang benar. Kalau bangun, bangun yang baik. Jangan berbuat curang, hindari segala sesuatu yang tidak baik. Bukan hanya kita berada di sini sebagai warga negara Indonesia, tapi sadarilah kita ini hamba Allah yang akan wafat dan pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya ingatkan kepada para pengurus negeri, Presiden, Anda itu hamba Allah, Anda akan wafat, Anda akan pulang dan dipindai pertanggungjawaban. Menteri-menteri, Anda hamba Allah, bukan sekedar pejabat di dunia, Anda akan wafat, Anda akan pulang, Anda akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para rakyat, kita hamba Allah, kita akan pulang, kita akan wafat dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu